Mari kita membuka Alkitab. Ada dua bagian yang nanti akan kita lihat. Yang pertama dari surat Kolose, sesuai dengan tema rapat kita. Surat Kolose pasal yang keempat, satu ayat saja, yaitu ayat 17. Surat Kolose pasal 4 ayat 17. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Sekali lagi, 3. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dari bagian ini kita renungkan tema yang ada di depan, pelayan yang setia. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose tentang hal-hal yang penting, salah satunya adalah tentang pengaruh ajaran sesat. Dan di akhir daripada suratnya, Paulus memberikan selain salam tapi juga memberikan sedikit nasihat dan juga dorongan kepada teman-teman sekerjanya. Kalau perhatikan dari ayat 7 sampai kepada ayat 18, kurang lebih ada 10 orang yang Paulus menyebut nama mereka secara pribadi. Mulai dari ayat 7, perhatikan di situ ada Tikhikus. Kemudian ayatnya yang ke berapa? 9 ada Onesimus. Lalu ayat 10 ada Markus, Barnabas, terus Justus, Epafras, Onesimus, sampai di yang terakhir ini disebutkan tentang Arkipus. Siapa mereka orang-orang 10 orang ini? Nah, mereka adalah kawan sekerja Rasul Paulus. Mereka yang telah mendengar Injil, mereka percaya, memberi diri, dan juga mereka terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat Kolose. Lalu ada yang di Laodikia, ada yang di rumah-rumah. Dan secara khusus kita lihat di ayat 17, Paulus sampaikan pesan salamnya ini kepada Arkipus. Jadi selain salam, tanda bagaimana ada persekutuan yang baik di antara mereka, tetapi ada nasihat yang penting. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Ada dua bagian. Yang pertama adalah pelayanan yang kau terima dari Tuhan. Berarti kita lihat di sini pelayanan atau seorang pelayan. Siapa itu seorang pelayan? Seorang pelayan itu bukan hanya hamba Tuhan, tetapi semua orang yang melayani Tuhan itu adalah pelayan Tuhan. Atau kita ini hamba-hamba yang melayani Tuhan, atau disebut dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi jelas bahwa pelayan yang setia, siapa mereka? Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang lulus dari sekolah teologi, bukan, tapi semua orang yang Tuhan panggil, Tuhan memberikan tugas dan juga melayani tugas itu yang Tuhan beri, mereka adalah pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah, berarti kita lihat kena semua kita di sini. Kenapa? Karena kita semua dipercayakan di dalam jemaat, kita sebagai pengurus, baik majelis, bidang, komisi-komisi, kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Amin. Semua bilang, saya pelayan Tuhan. 3, saya pelayan Tuhan. Nah, jadi di sini Paulus dia bilang bahwa perhatikanlah. Artinya lihatlah, ketahuilah, ingatlah. Lalu dia katakan supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan. Rupanya Arkipus dia mendapat tugas dari
Paulus sebagai hamba Tuhan, Paulus dia bilang tugas itu kamu terima dalam Tuhan. Tugas itu bukan dari Paulus semata sebagai hamba Tuhan, tetapi itu dari Tuhan. Oh, luar biasa. Pelayanan yang kau terima dalam Tuhan. Nah, hari ini juga Bapak Ibu Saudara, tentu secara organisasi gereja memberikan kita kepercayaan menjalankan tugas-tugas kita masing-masing. Baik sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus bidang komisi-komisi. Tatkala seseorang dia percaya bahwa pelayanan ini saya terima dari Tuhan, nah itu nanti beda. Responnya beda dan kita melakukan itu juga beda. Kenapa? Karena kita tahu ini dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan berarti kita jalankan, kita lakukan, kita kerjakan itu untuk Tuhan. Nanti di Kolose berapa itu? 3 ayat berapa? 23 kah? Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan memberkati kita. Nah, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, di situ dia bilang, kau jalankan sepenuhnya. Berarti tugas itu Paulus minta ingatkan kepada Arkhipus supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan itu kau jalankan. Artinya kau kerjakan, kau usahakan, kamu gumuli, dan itu harus berjalan. Pertanyaan adalah apakah Arkhipus ini dia sedang tidak jalankan pekerjaan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia ini seorang yang sedang berusaha dengan giat menjalankan pekerjaan Tuhan. Nanti kita lihat dalam surat Filemon, dia seorang yang menjalankan tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan luar biasa. Tetapi kenapa Paulus bilang kau jalankan sepenuhnya? Nah, ini seperti dia mengingatkan, dia mendorong supaya tugas itu kau jalankan sepenuhnya. Sepenuhnya artinya sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24, kita membaca ayat 45 sampai 51. Kita baca perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, hamba yang setia, hamba yang jahat. Ini Tuhan Yesus dia sampaikan dalam konteks tentang akhir zaman, bahwa nanti akan didapati hamba yang setia, hamba yang jahat. Nah, perhatikan bahwa hamba itu kurang lebih pelayan lah. Pelayan. Kita yang melayani Tuhan, kita ini adalah hamba. Kita inilah pelayan. Lalu di situ dikatakan siapa hamba yang setia? Nah, banyak orang kan dia setia, tapi setianya itu tidak jelas. Setia kepada siapa? Ada orang yang dia setia, tapi setia karena setia di dalam pekerjaannya saja. Setia kepada sesuatu hal yang tidak jelas. Tetapi di sini setia kepada Tuhan. Berarti pelayan yang setia itu ada unsur percayanya, ada unsur imannya.
Seorang pelayan yang setia, dia bisa setia karena dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Nah, ini jelas. Setia kepada siapa? Karena ada orang yang setia kepada manusia, itu setianya luar biasa. Disuruh jilat kaki manusia juga dia mau jilat. Tapi tidak setia kepada Tuhan. Nah, siapa hamba yang setia dan bijaksana? Kalau di sini kita lihat bahwa hamba yang pelayan yang setia itu satu unsur. Tetapi di sini kita lihat ada tambahannya, yaitu bijaksana. Bijaksana artinya bahwa dia bisa membedakan mana yang penting, mana yang untuk Tuhan, mana yang bukan. Dia bisa melihat, membedakan dan memprioritaskan. Yang diangkat oleh tuannya, jadi diangkat ya, berarti ada pilihan. Tuhan dia memilih, memberikan kepercayaan. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan memilih kita. Kalau Tuhan pakai standar, kita ini tidak dapat. Kenapa? Karena kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memilih kita, berarti ini apa? Kalau Tuhan tidak pakai syarat, berarti itu adalah anugerah. Tuhan memilih kita itu suatu anugerah. Kalau itu anugerah, berarti itu adalah suatu kehormatan. Ini terhormat luar biasa. Nah, hamba yang setia dan bijaksana. Lalu perhatikan ayat 46. Ini semua orang senang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi hamba yang setia ini akan berbahagia. Kenapa? Karena nanti kalau tuannya datang, berarti kita lihat ada saatnya tuan itu dia tidak ada di tempat. Tuannya itu seperti dia tidak ada, dia malas tahu, dia tidak seperti acuh tak acuh, tidak peduli, membiarkanlah. Tetapi perhatikan bahwa dia akan datang. Waktu dia akan datang, disitulah kita lihat, berbahagialah hamba yang setia, melakukan tugasnya itu, melakukan pekerjaannya, melakukan tanggung jawabnya. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Berarti kita lihat ada naik status. Tadi sebagai hamba pelayan, tapi karena dia jalankan itu, waktu Tuhan datang, lihat Tuhan kasih angkat dia, mengangkat dia menjadi pengawas segala milik. Nah, ini luar biasa. Kita lihat, kita sudah kerja untuk Tuhan, rupanya bukan sesuatu yang bonus besar kita dapat, tidak. Tapi Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Berarti ini memang ada tugas lagi, ada tanggung jawab lagi, ada pekerjaan lagi. Berarti kita terus kerja, tetapi Tuhan dia kasih yang lebih besar lagi. Bagi orang-orang yang setia, hamba yang setia, pelayan yang setia, Tuhan dia bilang dia akan mengangkat. Di situ konteksnya menjadi pengawas. Tetapi perhatikan bahwa ayat 48 dikontraskan dengan ada hamba yang jahat. Hamba yang jahat ya, ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, mulai mukul hambanya dan lain sebagainya. Perhatikan bahwa hamba yang jahat ini, dia pikir, untuk apa saya kerja? Tuhan saja tidak ada di tempat. Tuhan saja hanya kasih saya pekerjaan, kasih saya tugas, kasih sibuk saya, bikin saya setengah mati dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya, karena di dalam hatinya dia bilang bahwa ya, Tuanku tidak datang-datang. Perilakunya apa? Perilakunya juga jahat. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Berarti dia mulai menggunakan otoritasnya, tapi dengan liar, dengan buas. Dia pukul, dia ya hidupnya itu foya-foya, makan dan minum, lalu mabuk-mabuk lagi. Nah, hidup yang sudah tidak bertanggung jawab. Tugas yang tadi diterima dari Tuhan, dia tidak jalankan itu lagi. Lalu perhatikan dalam ayatnya yang ke-50,
maka hamba Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perhatikan Tuhannya itu apa yang dilakukan. Tuhan itu akan membunuh dia dan membuang dia, ya, sama senasib dengan orang-orang munafik. Padahal lihat statusnya itu hamba juga. Tapi nanti karena perilaku dalam hati sampai kepada kelakuan, sudah tidak jalankan tugas, Tuhan buat dia senasib dengan orang munafik. Wah, ini ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Mari kiranya kita semua, kita bersyukur dalam keterbatasan kita, Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Banyak orang yang sebenarnya lebih luar biasa dari kita, lebih mampu, tapi lihat kenapa kita yang Tuhan pilih untuk melayani. Nah, itulah anugerah. Mari kita sambut, kita terima, kita hargai. Dalam Kolose tadi, pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Pelayan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan minta itu adalah setia. Tidak ada yang lain, setia saja. Tugas yang mungkin besarkah, tugas yang kecilkah, Tuhan dia bilang setia. Coba kita menyanyi, setia-setialah, 2, 3. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Nah, setia seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus juga. Dialah teladan tunggal kita. Dia setia dan Tuhan mengaruniakan semua luar biasa kepada dia. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu perumpamaan tentang talenta juga sama. Dikasih 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Ada yang dikasih tapi dia simpan talenta itu. Dia kubur. Dia diamkan, dia tidak pakai, dia tidak jalankan. Sepertinya bagus, tetapi di mata Tuhan itu jahat luar biasa. Kenapa? Yang Tuhan mau adalah kita jalankan, kita kerjakan, lakukan, dan kita setia sampai akhir. Jangan setia setengah-setengah. Jangan menjadi pelayan yang setia itu karena ada faktor X-nya. Setia dalam hal senang, dalam hal susah kita juga tetap setia. Waktu dompet tebal tetap setia. Waktu dompet tipis tetap setia. Waktu kita sehat tetap setia. Sakit tetap setia. Dalam segala keadaan, mari yang Tuhan tuntut, Tuhan minta, kita menjadi pelayan yang setia.